Oke, selamat datang Pak di Ngobras. Gimana kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kita kedatangan tamu dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Bapak Nazwir. Kita cek dulu guys. Nah ini baju nih. Ini UMKM ya Pak ya? Ini UMKM, produk UMKM. Produk UMKM. Saya bangga produk UMKM. UMKM ya. Karena untuk ini ya Pak, sekaligus promosi wisata, promosi juga fashion kepada teman-teman semua. Ibadah ini Pak, awal tahun. Sekarang lagi ini ya Pak ya? Ya, Masih mau mulai ya Pak ya? Kita mulai lagi. Kita mulai lagi ya. Untuk melaksanakan apa-apa yang telah kita rencanakan. Yoi. 2022 gimana Pak? 2022 alhamdulillah Aman? aman. Alhamdulillah. Karena Pak Buya, Gubernur Sumatera Barat menitipkan progrolnya di Dinas Kopa. Nah, Ya. sebelum kita ke sana Pak, Sumatera Barat ini sempat kemarin ini kan Dinas Koperasi itu di mana tokoh koperasi Indonesia Bung Hatta itu lahir di Sumatera. Bagaimana Pak melihat koperasi saat sekarang ini? Ya, tokoh koperasi Sumatera Barat itu dari Bung Hatta ya, tokoh Ya. koperasi Sumatera Barat. Ya. Inilah beban yang berat bagi kita. Kita harus jadi role model Iya. bahwa koperasi itu berkembang dari Sumatera Barat. Alhamdulillah kemarin ini di akhir-akhir tahun 2022 Mhm. dengan dukungan Pak Gubernur kita adakan seminar Seminar nasional, oke. ya bedah pemikiran Bung Hatta tentang koperasi. Kita datangkan narasumber tingkat nasional yang mempunyai pemahaman tentang ekonomi kerakyatan. Siap. Nah, kita datangkan. Di samping itu sesuai juga apa yang selalu disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa orang Sumatera Barat itu sebagai pencari solusi kalau terjadi permasalahan. Ya, beliau sering mengurus sejarah-sejarah dari zaman kemerdekaan sampai sekarang. Nah, kita juga dengan adanya seminar itu memberikan solusi, saran-saran karena RUU tentang perkoperasian lagi dibahas. Oke. Nah, sehingga kita titip, jadi jangan nanti RUU itu yang mengatur tentang koperasi, casingnya nanti koperasi, isinya nanti liberalisasi. Iya. Tidak berpihak kepada. Iya, kita harus jelas-jelas karena dua sistem ekonomi yang berbeda dia. Dengan konvensional dan bukan sistem ekonomi yang berbeda itu, satu liberalisasi, satu ekonomi kerakyatan. ya. Nah, ini Kalau berbeda koperasi fokus sistem. kepada kerakyatan ya Pak ya. Kalau koperasi fokus kepada benefit. Ya, orientasinya ke benefit. Kalau ekonomi kerakyatan, kalau liberalisasi khusus kepada profit. Cuan gitu ya. Cuan ya. Beda itu. Jadi beda. Ya. Jadi asas pemanfaatan yang paling penting di koperasi. Bagaimana koperasi itu bermanfaat bagi anggota dan bagi masyarakat. Sekarang ini Pak, bagaimana koperasi, peran koperasi? Nah, sekarang ini yang harus kita coba mengajak. Ya. Memang problem yang cukup berat itu adalah merubah mindset. Sekarang dirasakan lah, setiap bertemu dengan pengurus koperasi, ketemu dengan siapa? Kolonial atau milenial? Yes, ya. Ini yang muda-muda ini, ya. muda-muda saya coba merasakan lah, ketemu dengan kolonial atau milenial. Ini yang kita ajak yang muda-muda, yuk berkoperasi, ayo bersama-sama kita berkoperasi, sehingga yang muda-muda itu mulailah menggantikan yang tua-tua. Nah, sehingga saya nilai regenerasi koperasi itu terlambat sebenarnya. Nah, ini yang coba kita dorong cepat, sehingga yang milenial ini kita ajak berkelompok-kelompok. Karena zamannya udah berbeda ya Pak ya. Pemikiran juga udah berbeda. Pemikiran sudah berbeda. Karena mereka ini kan karena ketidakpahaman aja tentang koperasi, konsep koperasi, konsep Bung Hatta itu. Iya. Nah, ketidakpahaman aja. Kalau mereka paham, saya yakin mereka lebih suka berkoperasi. Kemarin Pak, era sekarang ini kan era kolaborasi. Iya. Era kolaborasi, era koperasi. Yang ikut peserta dari
yang tadi Pak? Seminar. Seminar itu anak muda. Anak muda, kemudian insan-insan koperasi se-Sumatera Barat dan se-Indonesia. Salah satu cara untuk mengenalkan koperasi kepada Mengenalkan koperasi milenial. kepada yang muda-muda. Relate dengan Konsep. Progul ya Pak ya, 100.000 milenial entrepreneur. Oke, sebelum kita ke sana Pak, langkah dari Dinas Koperasi dalam dalam mengakomodir. Dalam mengakomodir tentu sekarang kita adakan kegiatan-kegiatan yang lebih banyak. Kemudian kita jangkau di mana komunitas-komunitas yang muda-muda itu. Jadi fokus kepada milenial ya Pak ya. Kita cari di mana komunitas-komunitas yang muda-muda itu yang lebih banyak. Ke kampus kita masuk. Kemudian ke SMK juga kita coba masuk. Di kampus kita masuk, kita buat lembaga-lembaga inkubator. Kemudian kita ajakkan koperasi-koperasi kampus Kotma itu hidup kembali. Koperasi mahasiswa ya. Koperasi mahasiswa. Dulu kan hidup. Nah, ini kita ajak hidup kembali. Kotma. Sehingga Kotma itu bisa dijadikan tempat magang wirausaha yang ada di kampus di Kotma. Kalau mahasiswa mau berusaha ya Pak ya, bisa pinjam modal ya. Bisa tempat magang dia. Ya. Tempat magang bagaimana cara mengolah suatu usaha melalui koperasinya. Nah, di ini juga saya coba di SMK. Nah, sekarang pun permasalahannya SMK kan banyak juga jadi pelut. Ya, nah, ini itu gimana Pak? Badan usaha. Iya. Nah, ini yang kita coba sekarang. Mereka itu jangan saling membunuh, tapi saling berkolaborasi dan saling menghidupkan. Nah, yang kita harapkan saling mendukung, menghidupkan. Ini jangan ragu, ya. SMK guru-guru jangan ragu kalau ada koperasi di situ. Jadi kalau misalnya ada UMKM nih Pak butuh modal koperasi, langsung aja ya Pak ya. Jadi UMKM itu sebenarnya yang tempat kita akan lebih banyak mikro. Mikro, oke. Mikro itu ada 93% lah. 93% Pak? Ya, dari 600 ya, dari 600.000 UMKM, yang mikro itu ada kira-kira 93% di Sumatera Barat. Indonesia aja mendekati 89%. Lebih dari setengah ya Pak ya, bergerak di usaha mikro. Jadi pertumbuhan ekonomi tergantung mikro itu. Ya. Sehingga saya sampaikan ini pejuang-pejuang kesejahteraan ini. Pejuang-pejuang cuan. Pejuang-pejuang cuan. Berarti ini tanda anak muda cuan juga Pak. Bukan kesejahteraan. Tapi katanya kalau kita misalnya baca undang-undang dasar nih. Undang-undang dasar itu mensejahterakan masyarakat. Nah, ini harus dicoba. Berarti ini liberal ya Pak ya? Liberal tadi ya. Ini profit ya. Profit juga. Profit oriented ya. Profit oriented. Lebih realistis. Main cuan juga. Iya. Tujuannya untuk mensejahterakan. Ya. Jadi terbalik. Kalau ini profit baru sejahtera. Kalau ini sejahtera profit. Jadi benefit dulu baru untuk mendapatkan sejahtera. Sejahtera bersama-sama. Sesuai dengan azas koperasi ya Pak ya. Ya, jangan sejahtera sendiri-sendiri. Nah itu tadi Pak, menurut Bapak UMKM di Sumatera Barat ini perkembangannya dari tahun ke tahun Pak, peran koperasi hadir di tengah masyarakat itu bagaimana Pak? Alhamdulillah perkembangan UMKM dari tahun ke tahun ini mulai menggeliat, ya. Mulai kelihatan. Kemudian dari kalangan yang muda-muda juga sudah mulai masuk kepada aktivitas-aktivitas usaha. Terutama dari startup muncul sekarang dari yang muda-muda, ya, sehingga dari kampus. Ya. Kemudian ini lembaga yang sangat efektif memfasilitasinya adalah inkubasi. Nah, kita coba buat lembaga-lembaga inkubator. Nah, dan saya 2023 ini saya minta izin sama Pak Gubernur, kalau ada di pemerintah daerah juga ada lembaga inkubator. Lembaga inkubator itulah yang mengkader nanti yang muda-muda itu. Yang startup itu jadi pengusaha-pengusaha tangguh. Nah, Dimulai dari awal ya Pak, dimulai dari awal. Ya. Tahun 2022 kita sudah coba kerjasama dengan kementerian, kerjasama dengan UNAN. Anggarannya saya banyak APBN anggaran yang saya pakai. Saya berjuang untuk mendapatkan APBN sebanyak-banyaknya di sini. Sesuai dengan perintah Buya Pak Gubernur. Cari duit banyak-banyak masukkan ke tempat kita. Karena di mana duit berputar, situ sejahtera. Ya benar. Di mana duit berputar situ sejahtera. Nah, kita pakai duit APBN dari kementerian buat lembaga inkubator.
Tahun 2022 itu ada 750 juta masuk itu. Jadi anak-anak itu kita latih, ya, dilatih tahap awal dulu, dikenalkan ilmu kewirausahaan. Saya masih tetap pakai 4 Apa tuh Pak? untuk bisa maju, 4 strategi untuk bisa maju untuk berwirausaha. Modal yang paling utama berusaha itu mental. Bukan uang ya Pak ya? Bukan. Mental dia dulu. Mental pejuang. Dia, Fighter. fighter dia, bertarung kan dia. Sama enggak dengan nenek moyangnya mentalnya? Iya. Nenek moyang kita kan pelaut. Pelaut. Laut luas yang ditantangnya. Nah, ini sama enggak? Nah, harus jadi petarung dia. Yang pertama. Yang kedua itu baru ini, attitude. Oke, sikap. Ya, sikap dia. Kalau pedagang itu, pelaku usaha itu bersikap kan baik, pelayan, melayani. Service excellent ya Pak ya? Service excellent kata Pak Gubernur. Iya. Selalu senyum, Pak. Harus senyum, dekat dengan orang. Walaupun nanti ibarat pepatah Minang kan, biar tanduk menyakam, asal makan. Nah ini dilakukan, berarti kuncinya adalah pelayanan. Ketiga, Yang ketiga itu baru pengabdian. pengabdian. Iya, setiap berusaha itu harus ada pengabdian. Amal ibadah harus ada di situ. Nah, jadi kita nggak stres-stres, ikhlas, ada keikhlasan di situ, pengabdian. Yang keempat baru kompetensi. Modalnya di mana Pak? Modalnya banyak, lembaga-lembaga yang ngasih modal. Ingin modal berapa? Oh, berarti ada caranya ya Pak ya? Nggak melulu kalau misalnya memulai usaha itu harus dengan uang. Iya, enggak. Anak muda Itu sekarang kan kelas. kalau misalnya nggak ada uang kan, aduh nggak bisa usaha Pak. Banyak. Sekarang saya tanya sama Tony ini, seorang pengusaha, Usaha. Calon. Amin. calon pengusaha. Sekarang yang butuh itu bank yang butuh Tony atau Tony butuh bank? Kalau seorang pengusaha, Ya otomatis bank yang butuh kita ya Pak ya kalau pengusaha. bank butuh kita. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya Kalau di bank butuh kita, kuncinya di mana? kredibilitas. Nah, berarti kredibilitas, kemudian kelayakan usaha. Nah, kalau layak usaha kita itu, kita bisa menilai sendiri. Untung nggak kita berusaha. Jadi dua modal ya Pak ya, kredibilitas dan trust, Ya. kepercayaan dari Pak ya. Kalau trust Modal. itu segala-galanya. 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 Kalau memang kita berusaha, usaha kita itu layak, Mhm. untung kita, bank pasti numpang di situ. Terus kalau misalnya kita minjam ini Pak, misalnya usaha dari bank gitu kan, karena sekarang kan banyak fintech, Ya. pinjaman online, pinjol, itu bagaimana tuh Pak? Jadi lembaga pembiayaan sekarang banyak. Ada bank, ada non bank. Oke, Nah, di perbankan itu juga banyak fasilitas-fasilitas. Sekarang KUR. ya Nah, KUR itu sudah, tidak salah saya sudah 6 triliun itu masuk Sumatera Barat. 6 triliun Pak. Iya, KUR itu yang bunga 6%. Ada 6 bank sebagai pelaksananya di Sumatera Barat. KUR. KUR. Kemudian ada juga Bank Nagari, ada juga kredit program khusus. Kredit peduli usaha mikro Mhm. dengan bunga 7%. Per tahun. Nah, ini bank kita ini, Bank Nagari ini. Bisa juga dimanfaatkan. Kemudian juga bisa diperuntukkan untuk mikro yang tanpa anggunan, yang di bawah 20 juta tanpa anggunan. Berarti sah-sah aja ya Pak kalau misalnya kita memulai modal usaha dengan Ya, pinjaman bank Ya. atau badan-badan usaha lainnya ya Pak ya, salah atau ya. koperasi. Ada juga dari non bank. Non bank. Contohnya? Nah, non bank itu ada LBDB. Ya, nanti datang sore tempat saya itu, direkturnya mau cari nasabah. Nasabah. Nih teman-teman banyak yang ingin menjadi Cari. pengusaha ya. Nah, yang penting layak enggak? LBDB syaratnya adalah koperasi. Koperasi. Bunga 6%. Bunga 6%. Ya, LBD. Kemudian kita juga kerjasama sekarang, nota sinergisitasnya sudah ditandatangani oleh Pak Gubernur dengan PIP, Pusat Investasi Pemerintah. Itu dana bergulir, Pusat Investasi Pemerintah. Nah, ini pemerintah dan bank itu, bunganya 4%. Nah, saya sedang mencarikan sekarang adalah koperasi-koperasi yang bisa dimitrakan dengan PIP. Nah, kita sudah survei seluruh Sumatera Barat. Mhm. Mana koperasinya? Yang diutamakan adalah koperasi-koperasi yang NPL-nya di bawah 5. Dan kita harapkan bisa dana PIP itu masuk di pasar. Nah, kita juga tawarkan sama Pak Gubernur, kalau bisa dizerokan pembiayaannya dengan bantu subsidi bunga pada koperasi. Ini menarik nih Pak. Ya, bantu subsidi bunga pada koperasi. Jadi koperasi dikasih 6%, Mhm. PIP juga 4%, 10% cuma kan?
cuma pemerintah membayarkan subsidi bunga 10%. Kemudian sama penerima manfaat UMKM itu bisa tidak ada bunga, Jadi pokok aja yang sudah Pak ya? pokok aja. Pokok aja. Nah, itu dimulainya nanti pinjaman dari 1.500.000. Sukses, tingkatkan lagi, dilihat lagi kelaikan usahanya. Kredibilitas lagi Pak ya? Ya, Kemampuan lihat lagi bayar kemampuannya. gitu. Nah, tentu juga nanti kita harapkan ada tim Arfaisalnya, nah, yang menilai apakah layak dia atau tidak. Nanti dia butuh 1.500.000 dikasih 5 juta, macet lah dia. Ya kalau 1.500.000 berdasarkan kelaikan saya, ya 1.500.000 kasih. Yang jual-jual lontong itu dikasih sebenarnya 1.500.000, dikasih 5 juta. Kita juga, kita nggak benar itu, macet lah dia. Malah untuk beli yang lain berarti Pak. Nah, berarti jadi konsumtif, nggak jadi produktif. Jadi sebelum kita menyalurkan bantuan Dilihat. tersebut, kita observasi dulu ya Pak kemampuan. Observasi itu yang dilihat. Nah, itu ya. Tapi sekarang katanya ribet Pak kalau misalnya mau mengurus itu Pak. Ada surat kelayakan usaha, surat keterangan usaha sudah berapa tahun gitu. Itu bagaimana tuh Pak? Jadi sekarang kunci yang paling utama itu kan NIB, NIB. nomor induk berusaha. Itu pintu masuk dari legalitas, seluruh legalitas. Itu awalnya Pak, izin lah, Awal, tiket ya, izin, tiket. Ya. tiket untuk berusaha. Mhm. Nah, sekarang kita diberikan tahun 2022 itu mobil klinik. Mobil klinik. Mantap. Seperti Mobil klinik, ada mobil klinik sekarang di kantor. Itu saya peruntukkan untuk PLUB. Ada 7 konsultan di PLUB di sana. Anak muda, 7 konsultan. Nah, ini yang sekarang yang mengejar para pelaku-pelaku usaha ke lapangan, mana yang belum ada izin, berikan izin. Nah, alhamdulillah, mobil itu baru sampai di sini di akhir-akhir di pertengahan November. Mhm. Turun mereka ke lapangan, Mhm. sudah 800 NIB yang telah kita selesaikan. 400. NIB. Saya cuma kontak camat, kontak kepala dinas kabupaten kota, kumpulkan, kemudian carikan tempat di mana banyak UMKM, nah kita berikan pelayanan, langsung kita berikan NIB. Ini fasilitas, jadi pemerintah itu hadir di tengah-tengah mereka, jangan ragu. Mantap. Pak, tadi Bapak bilang kan kita tentang berbicara tentang fintech, finansial teknologi. Koperasi bersanding dengan fintech bagaimana Pak? Takut ketinggalan nanti Pak, operasi kita Pak. Jadi ini yang kompetitif, di bisnis kan biasa itu. Ya. Ya. Nah, di bisnis biasa. Kemudian biasanya non bank itu kan ada lagi PNM, ya, permodalan nasional madani, ya, PNM. Itu fokus di Sumatera Barat atau? Ada tuh, di Indonesia dia ada, di Sumatera Barat juga ada. Mhm. Saya pantau itu sudah 1,3 triliun dananya. Dananya Pak. Ya, tersebar di Sumatera Barat. Sudah 250 UMKM yang dilayani, yang jadi nasabahnya. Sekarang ada lagi yang fintech. Nah, saya lihat juga sekarang situs OJK itu sudah banyak fintech seluruh Indonesia. Sudah lebih 100 lebih. Ini fintech ini harus hati-hati nih. Fintech ini harus hati-hati juga. Karena dari izin yang ada itu saya lihat di OJK, Mhm. di situsnya itu diberikan kewenangan juga menghimpun dana dari masyarakat dan mendiskusikan kepada masyarakat. Fintech itu harus terdaftar di OJK dulu ya Pak ya? OJK itu, Ya. kalau dia mendistribusikan dana ke masyarakat, kemudian menghimpun dana dari masyarakat, itu dikendalikan oleh OJK sama dengan perbankan. Pinjol-pinjol yang banyak ini udah termasuk. Ini itu bisa menjadi pinjol dia. Oke, ada yang bisa investasi bodong dia. ya. Karena dia menghimpun dana. Oke. Kalau nggak hati-hati nggak diawasi. Nah, itu kan OJK yang mengatasi. Itu adalah kompetitif Dengan koperasi. dengan koperasi. Tentu mereka juga mencari donatur-donatur. Nah, mungkin kerjasama dengan perbankan. Kalau kerjasama dengan perbankan, kalau diberikan dana bunga konvensional, sudah jelas sih itu tinggi itu. Didistribusikan nanti ke masyarakat. Dari pintu-pintu tadi. Dari fintech itu akan tinggi. Koperasi gimana Pak cara? Koperasi inilah peranan pemerintah. Sehingga koperasi itu harus diintervensi dia, Oke. dibantu dia, difasilitasi dia. Nah, koperasi ini baik di bidang permodalan, nah salah satunya yang upaya kita lakukan dikerjasamakan dengan PIP. Itu langkah-langkahnya Pak ya. Langkah-langkah.
Kemudian nanti kalau dia juga diberikan bantuan subsidi bunga, nah tentu nanti lebih banyak anggota yang dilayani. Dan saya mengharapkan sudah menuju ke arah syariah, dan rakyat-rakyat yang terkena masalah rentenir atau lembaga PPN ilegal ini secara tersendirinya kalah saing dia. Nah, ini yang kita harapkan, program-program itu bisa muncul. Kita selalu berusaha, kita selalu meyakinkan pihak pimpinan dan berbagai pihak. Kalau dana itu sudah banyak berdistribusi pada masyarakat, masyarakat sudah berusaha, tentu pertumbuhan ekonomi akan naik. Cara mengarahkan masyarakat tuh Pak untuk menggunakan koperasi Pak. Sedangkan kita banyak orang-orang yang sedikit-sedikit ke bank, ya kan, ke koperasi, animo masyarakat tuh mungkin agak sedikit kurang ya Pak. Gimana tuh Pak? Jadi sebenarnya banyak ya, sudah banyak rakyat-rakyat kepada koperasi. Kemudian kadang-kadang mikro itu tidak bisa dihadapkan ke dunia perbankan. Karena kadang-kadang mereka tidak ada anggunan. Ya kadang-kadang terikat dengan portofolio yang ada di bank. Syaratnya banyak ya. Kalau di koperasi kan Kita akomodir. diakomodir, kemudian pengurus koperasi kan kenal dengan masyarakat yang ada di sekitarnya, kenal dengan anggotanya, kenal dengan calon anggotanya. Nah inilah. Cuma sekarang yang harus pengurus koperasi itu harus istiqomah, tidak ya tidak, iya ya iya. Ini bisnis. Nah, tapi jangan mengeksploitasi anggota, supaya dia tidak mengeksploitasi anggota. Nah, ini yang kita harapkan, dibantu dia dengan subsidi bunga itu. Sehingga koperasi itu nanti jangan berorientasi profit. Ada koperasi mengatakan SAU-nya tinggi, nah, saya kurang gembira kalau dikatakan SAU-nya tinggi. Tapi kalau masyarakatnya sejahtera, anggotanya saya sangat gembira. Karena kalau SAU-nya tinggi, bisa saja anggotanya yang dieksploitasi dengan bunga tinggi. Tinggi SAU. Jadi sistem dari koperasi zaman sekarang ini masih menganut sistem lama berarti Pak, ya belum bagaimana? Pemahamannya itu gimana? Pemahamannya itu yang kita dengan dua sistem ekonomi yang berbeda, satu benefit, satu profit. Nah itu yang kita ini kan kita lihat. Oke, siap. Nah, tadi Bapak juga sudah menjelaskan itu dengan menjamurnya fintech tadi Pak, itu peran koperasi itu sangat penting karena koperasi itu seperti yang Bapak sampaikan tadi berorientasi pada benefit, bagaimana mensejahterakan anggota. Kembali lagi kepada UMKM, sekarang kesuksesan dari koperasi kan banyak bisa kita lihat tuh Pak, koperasi-koperasi yang sukses mensejahterakan. Mungkin bisa Bapak berikan cerita atau bagaimana pandangan Bapak koperasi yang sukses membina anggotanya menjadi entrepreneur, pengusaha gitu Pak. Jadi memang kalau ada koperasi, ini banyak di kampung-kampung gitu. Kalau di 50 kota ada yang sukses koperasinya. Bahkan koperasi itu sudah menguasai 3 negara. Banyak di kabupaten kota. Kemudian di 50 kota misalnya seperti di Pulau Bang, itu sudah mempunyai wasada yang bagus dia. Kemudian tidak ada masyarakat sudah ke koperasi semua. Kira-kira paling banyak yang dimodalin koperasi itu usaha apa sih Pak? Jadi kebanyakan koperasi itu kan berdiri di kaki sendiri dia. Utangnya sama anggota. Berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib. Kemudian di koperasi itu modal kerjanya lebih banyak daripada investasi yang lain. Ya bangunan. Coba lihat koperasi kantor gubernur ini berapa modalnya. Kemudian apa investasinya. Kan ada kantor ya, dia numpang. Kan numpang. Lengket ke kantor gubernur. Nah, kemudian berarti modal aset yang dimilikinya banyak dari modal kerja. Mana kegiatan usaha yang modal kerja banyak yang tidak berkembang? Tidak ada beban aset kan? Iya. Beban aset kan tidak ada. Beban aset, beban operasional juga nggak ada. Tidak ada, pikir. Ya. Nah, duit berputar aja yang ada. Kenapa tidak dialihkan kepada usaha gitu Pak? Iya, kepada munculkanlah misalnya investasi atau bagaimana? Usaha baru kan banyak. Coba lah operasi di kantor gubernur kalau kita lihat. Berapa banyak aktivitas ekonomi yang ada di kantor gubernur? Adinda beli baju di mana? Kalau sampai 200 pieces, nggak ada duit, pakai duit koperasi. Iya. Pakai duit koperasi. Kita manfaatkan ya Pak ya? Ya, untungnya kita bagi dua. Untung bagi dua. Ya, untung bagi dua masukkan ke koperasi, nanti kembali lagi kepada anggota.
Kemudian tiket kalau berangkat ke Jakarta, Dinas luar. dinas luar ke Jakarta berapa banyak di sini? Kenapa nggak melalui koperasi? Kenapa nggak memiliki? Kenapa kita nggak melakukan melalui usaha yang milik kita? Kenapa harus kepada orang lain ya? Orang ke orang lain utang, di koperasi juga bisa utang kok. Kenapa enggak? Betul. Juga bisa koperasi, bisa juga masuk pengadaan itu. Bisa masuk pengadaan, nggak ada yang melarang kegiatan usaha koperasi. Bisa masuk pengadaan. Jadi sebenarnya banyak kesempatan bisnis kita Banyak berkoperasi. kesempatan bisnis. Coba baca Kepres. Mulai dari Impres 84 tentang pengadaan barang dan jasa, sampai Kepres sekarang ya, tentang pengadaan barang dan jasa. Ya, Pasti Kepres. ada klausul atau pasalnya itu yang diutamakan koperasi dan usaha kecil. Nah, kenapa peluang itu, pasal itu Tidak bukan kita pasal ambil ya, karet. Pak ya? Kenapa peluang itu tidak kita manfaatkan? Kenapa kita tidak bermain juga? Yang proses pengadaan barang siapa? Biro. Pengadaan barang dan jasa pegawai negeri. Iya. Kenapa dia nggak ke badan usaha miliknya? Ya. Dananya banyak itu, nggak utang itu dananya. Coba nggak utang itu, utangnya kepada rakyat, kepada anggotanya, berbentuk sebenarnya pokok semua wajib. Kenapa nggak dimulai dari sini? Gitu? Dari koperasi ya, Pak ya? Koperasi. Dari kita dulu. Ya, dari kita dulu. Dari kita dulu. Nah, itulah permasalahannya. Nah, baik lagi Pak ke UMKM tadi. Back to topik lagi ke UMKM tadi. Ini kan program unggulan dari Provinsi Sumatera Barat dalam menjaring pengusaha-pengusaha yang malu memulai bisnis. Itu sejauh mana sih capaiannya Pak? Jadi memang di Dinas Koperasi dan UKM itu, kalau kita berbicara mampu masalah Progul, saya dititipkan 3 amanah. 3 mana? Oke. Ya, dari 25 Progul Gubernur itu 3 amanah itu dititipkan kepada Dinas Koperasi dan UKM. Itu terkait dengan tema kesejahteraan. Yang pertama itu, program pertama itu bagaimana terwujudnya 100.000 milenial entrepreneur. Oke. Kemudian women entrepreneur. Kemudian pengelola ekonomi kreatif. Alhamdulillah ini sudah kita kolaborasikan. Ada 15 dinas yang kita kolaborasikan. Nah, kemudian yang jadi ini koordinatornya adalah Bapeda. Oke. Nah, Bapeda. Kemudian dalam RPJMD itu kita di RPJMD, kemudian dari surat keputusan gubernur tentang program, kita adalah sebagai penanggung jawab. Pelaksana lah Pak ya, penanggung jawab pelaksana. Ya, penanggung jawab pelaksana. Nah, ini yang kita kolaborasikan. Nah, kemudian dari definisi operasionalnya dikatakan pelaku-pelaku usaha yang dididik tentang, yang dilatih tentang kewirausahaan. Itulah yang kita latih sekarang, berkolaborasi dengan kawan-kawan yang 15 SKPD. Di samping itu saya juga melakukan terobosan-terobosan dan upaya-upaya bekerja dengan kampus, kerjasama dengan kampus. Dalam wilayah kemarin ini sudah 4 kampus yang ditandatangani MOU dengan Pak Gubernur. Kita sudah lanjuti, sehingga sekarang kita minta mana-mana di kampus, anak-anak yang di kampus yang telah dididik ilmu kewirausahaan, secara otomatis dia masuk ke database Progul. Ya. Ya. Itu sudah tercapai itu Pak? Udah kita adakan, cuma datanya belum begitu signifikan masuk. Banyak dari kampus, baik UNP, kita kan namanya meminta data, Ya. kita kan harus baik-baik. Ya. Minta data, kerjasama. Sudah 2 kali saya minta datanya, mana wirausaha selesai itu. Nah, kemudian kita juga melakukan inkubator. Inkubator baru dengan UNAN. Rencana tahun 2023 ini dengan UIN, kita gandeng kementerian. Ya. Nah, tapi dengan dana dekon yang kemarin ini nggak jadi. Kemudian kita juga berupaya 2023 ini bentuk inkubator oleh Pemda. Kita akan bentuk inkubator. Kenapa inkubator saya bentuk? Karena di pusat sebagai koordinator inkubator adalah Kementerian Koperasi. Ya. Maaf, itu potensi. Potensi. Nah, karena itu adalah political will sudah ada di pusat, kita coba bentuk inkubator di sini. Nah, tentu kita mengharapkan nanti ada dana-dana dari pusat masuk untuk Siap. Berarti anak muda yang ingin berusaha gitu Pak ya, kita membuka kesempatan seluas-luasnya. Mungkin Kemudian satu lagi, Mhm. Progul kan ada 3. ya.
Satu lagi, bagaimana mendekatkan mereka dengan lembaga pembiayaan. Ini yang saya push, ya. Berbagai lembaga pembiayaan kita adakan kerjasama. Kemudian kita coba lahirkan program-program. Nah, cuma melahirkan program-program yang gak seksi ini, kadang-kadang kan juga banyak tantangan, Iya. banyak diskusi ini. Ya, kita coba angkat ini, saya masih fokus bisa angkat zero pembiayaan itu untuk para UMKM. Ini kalau bisa zero pembiayaan nanti lembaga pembiayaan nanti teriak nanti Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa. Yang Heboh nanti Pak. Yang penting penerima manfaat UMKM kita bangkit. Oke. Kan kita peruntukan untuk UMKM kita Iya. bangkit. Tapi itu kebijakan itu sudah Nah, ini berjalan? kita coba diskusi-diskusi. Kayak susah deh Pak. Kita coba Iya. diskusi-diskusi. Kerja berat. Kerja berat ya Pak. Nah, ini kan. Tapi bagus kalau misalnya selama itu untuk kesejahteraan masyarakat ya Pak ya. Kan kesejahteraan masyarakat. Iya. Kan modal awalnya enggak dari Pemda. Pemda itu kan cuma subsidi. Subsidi ya. 1 miliar aja sudah berapa banyak dapat itu. Subsidi. UMKM-nya terbantu. Subsidi. Kemudian dilakukan edukasi dan pendampingan serta pemberdayaan kepada mereka-mereka itu. Nah, ini kita lakukan. Pak, ini kita mau sesi terakhir buat anak muda, buat masyarakat yang ingin memulai usahanya Pak. Ya. Nah, itu bagaimana tuh bagusnya itu Pak? Jadi anak muda yang memulai usaha, ayo bangkit dia. Nah, dalam ini saya sudah lihat ini. Waktu inkubator yang kita adakan di UNAN, ya, dari 254 anak muda yang kita didik secara bertahap, itu terakhir muncul cuma 20. 20 itulah yang kita kerjasamakan dengan pihak-pihak investasi atau donatur. Berarti 254, 20 yang Ya. berkompeten ya, ada bakat gitu ya Pak ya? Yang ada bakat, yang mempunyai kemauan. Nah, ini yang kita kerjasamakan. Itu alhamdulillah itu, dari 254 itu, 20 yang dapat menjadi calon-calon pengusaha yang tangguh, yang bisa bisnis matching dengan pengusaha-pengusaha yang lain, yang bisa digandeng, dan ini kan sudah bagus. Kemudian kebanyakan dari mereka itu bermain di teknologi. Jadi bukan bermain di teknologi. Sehingga saya agak segan-segan mengatakan kampus itu tambang yang paling dasar. Jangan tambang itu tambang alam aja, tambang di tanah. Kampus itu lebih bahaya tambang itu. Itu jadi lirikan itu. Kampus itu. Anak muda itu bisa. Lihat isi tambang bisa dengan Androidnya. Bisa lihat, dapat. Jadi potensi-potensi itu bisa dapat sama dia. Jadi paling gampang menemukan para pengusaha itu di ini ya Pak ya? Kampus Pusat yang pemikiran bisa gitu ya, ya. yang bisa dari non pelaku usaha menjadi wirausaha itu adalah kampus. Nah, contohnya dia bergerak di startup. Startup itu kan langsung jadi pengusaha dia, wirausaha dia, bukan pelaku usaha, wirausaha langsung. Iya. Nah, ini dapat 20 wirausaha, kalau tangguh berapa nanti tenaga kerja yang dihasilkannya? Kalau ada business matching atau lawan bisnis yang bisa mendampinginya, konsep dia ada, ilmu dia ada, sudah dibekali. Nah, ini yang kita coba. Kita coba dalam permasalahan inkubator, kita coba kerjasama dengan BRIN. Nah, ini kita coba kerjasama. Diberikan juga anak muda kita kepada BRIN. Nah, berapa orang dia bisa didik. Nanti saya juga bicara dengan deputi, salah satu deputi di BRIN. Bisa dikerjasamakan. Ini yang perlu kita ini kan. Sehingga muncul banyak pengusaha, kalau sama dengan kata Pak Wakil Gubernur, 5% aja pengusaha wirausaha di Sumatera Barat ini dari jumlah penduduk, ini sudah sejahtera kita. Jadi kalau untuk anak muda yang ingin memulai usaha jangan takut ya Pak ya. Jangan. Karena ternyata bukan cuma uang sebagai modal utama, tadi ada mental, ada attitude, ada pengabdian, dan yang terakhir ada yang keempat tadi apa Pak? Kompetensi. Dan kita sebagai pemerintah, kita mengayomi, kita memberikan jalan buat teman-teman atau buat masyarakat yang ingin memulai usaha. Ayo kita bersama menggerakkan dengan melalui Dinas Koperasi dan UMKM. Terakhir Pak, menyambut 2023 nih, bagaimana Pak? Jadi menyambut 2023, saya mengajak anak-anak muda itu, ayo olah koperasi. Ya. Ya. Balik ke koperasi ya Pak ya? Ya, balik koperasi. Ya, ayo maju bersama koperasi. Luar biasa. Ini Pak, kalau misalnya ngomongin tentang koperasi, ekonomi kerakyatan itu kayaknya nggak cukup Pak.
Jadi Ya, bagaimana juga kadang-kadang. deadline-nya produsernya nyuruh udah cut gitu. Karena nanti bikin kita bisa berjalan-jalan ke dinas koperasi, bukti sukses dari ini Pak ya, koperasi di Sumatera Barat. Pak Nazwi, terima kasih banyak Pak Ya, atas terima waktunya kasih. Pak. Dan juga saya terima kasih ya, ini inovasi tersendiri bagi pemerintah, Ya. terutama digerakkan oleh suatu biro, Siap. ya biro admin lagi Iya. yang menggerakkan administrasi pemerintah koperasi pimpinan ya. Iya. Nah ini langkah maju. Saya kaget juga biro admin ini bisa menggeliat begitu kencang. Tapi setelah saya masuk ke ruangan kepala biro dan ketemu dengan Ananda ini, rupanya yang muda-muda. Muda-muda. Mudah-mudah Alhamdulillah. dan kreatif ya Pak ya. Muda-muda Iya. dan kreatif. Kita meneruskan generasi sebelumnya Pak. Jadi kalau seperti ini terjadi di koperasi, nah sudah terjadi regenerasi. Kita siap Bergerak. bergabung terus. Makasih banyak Pak Nazwir. Sampai jumpa kita di podcast berikutnya. Oke, terima kasih.